warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, semua dalam keadaan baik ya. Hatinya senang gak? Senang, Masya Allah. Oke, perkenalan, nama Umi Nurdiana Nasution. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah dan sama-sama kita baca doa belajar. Akan mempelajari tentang materi kita minggu lalu tentang fungsi dan maksudnya min, median, dan modul. Kita akan bahas 2 soal hari ini. Siap? Siap, Masya Allah. Soal yang pertama, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, A lebih kecil dari 5 dan B lebih kecil dari 1. Yang kedua, A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 5. Oke, ini materi kita di minggu lalu ya tentang fungsi. Oke, mari sama-sama kita kerjakan. Kita tulis dulu X tadi X tambah A per X kurang 1 dengan catatan X tidak sama dengan 2. Kemudian Gx sama dengan Bx kuadrat dikurang 3. Nah, yang mau kita cari adalah F2 dikali dengan G2 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita lihat di pernyataan yang pertama. Oke, pernyataan yang pertama yang mengatakan bahwa A itu lebih kecil dari 5 dan B lebih kecil dari 1. Oke ya. Sekarang kita analisis nih. A lebih kecil dari 5. Nah, yang untuk fungsi ini tadi, karena kita mau cari ini, maka kita substitusi 2 ya. Ini kita buat F2 sama dengan substitusi nilai X ganti jadi 2. Berarti 2 ditambah A per 2 dikurang 1 sama dengan 2 tambah A per 2 kurang 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah 2 tambah A. Karena per 1 adalah G2 sama dengan B. Nilai B-nya adalah 2. Jadi G 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 2 kuadrat itu adalah bagus 4. 4B dikurang 3. Nah, jadi kita dapat ya 2 ditambah A dikali dengan 4B kurang 3, apakah sama? A itu lebih kecil dari 5. Tadi F2 nya adalah 2 tambah A ya. 2 ditambah A 2 ditambah A. Sementara A nya adalah lebih kecil dari 5. Kalau kita buat garis bilangan, ini 0, kemudian ini min 1, dan seterusnya, kemudian ini 1, A itu adalah lebih kecil dari 5. Adalah bisa positif, bisa negatif, dan bisa 0. Nah, kemudian kita analisis yang bagian B. Bagian B, B lebih kecil dari 1. Kalau kita buat nih garis bilangan, B lebih kecil dari 1, ini angka 0, kemudian ini 1 dan seterusnya, ini 1, lebih kecil dari 1. Berarti kan ke sini ya, nih, ke kiri lagi. Di sini bisa positif dan bisa negatif. Hasilnya juga sama. Hasil dari si B ini bisa positif dan bisa negatif. Makanya B kurang 1 ini juga hasilnya bisa positif dan negatif. Dari pernyataan yang pertama itu tidak bisa menjawab soal apakah F2 dikali G2 lebih kecil dari 0. Ini tidak cukup. Kita lanjut ke pernyataan kedua bahwa A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0. Nah, untuk pernyataan 2, maka A itu tadi adalah 2 tambah A, sedangkan B 4B kurang 3. Nah, ini juga bisa menghasilkan positif. Ini pasti positif ya. Kenapa? 2 tambah A lebih dari 1, 2 sampai seterusnya. Maka hasilnya positif. Misalnya kita ambil contoh yang paling kecil, 1, A itu sama dengan 1, maka 2 tambah A sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. B itu bisa nilainya positif dan bisa nilainya
negatif. Kenapa? Kalau kita ambil nilai terkecil, misal B itu sama dengan 0,5, maka 4B kurang 3 sama dengan 4 dikali 0,5 dikurang 3. 4 kali 0,5 adalah 2. 2 kurang 3 sama dengan 1. Kenapa bisa hasilnya positif? Kalau B sama dengan 1, maka 4 dikali B itu adalah 1 dikurang 3. 4 kurang 3 adalah 1. Maka pertanyaan ini yang tadi mengatakan bahwa F2 dikali G2 lebih kecil dari 0, ini juga tidak mewakili, karena ini hasilnya positif, ini ada positif dan negatif. Ini juga tidak cukup untuk menjawab. Maka dari pertanyaan ini yang benar adalah B-nya E. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar dari modus kelas A. Misalnya kita ringkas, modus B atau lebih besar dari modus A. Kemudian pernyataan yang kedua modusnya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, jangkauan A lebih besar dari jangkauan B. Oke, nah masih ingat ya materi kita yang kemarin tentang mean, median, modus. Nah kalau misalnya modus adalah nilai yang sering muncul, sedangkan median adalah nilai tengah. Oke, kita lihat nih di tabel. Ini kan masih kelas gabungan antara A dan B. Berarti kita perlu cari kelas B. Gimana cara nyarinya? Kita kurangkan gabungan dengan jumlah ada di kelas A. Berarti ini berapa yang memiliki banyak buku novel? Ya, betul, 0. Kemudian kalau yang memiliki buku novel di kelas B berapa? Iya betul, 13 kurang 7 sama dengan 6. Sekarang kita analisis langsung yang di pernyataan yang pertama. Modus B lebih besar dari modus A. Maka data di kelas B adalah modus B lebih besar dari modus A. Kita lihat ya, modus tadi adalah nilai yang sering muncul. Di antara nilai yang B tadi ada 6, 7, 8, 9. Berapa juga siswa yang terbayar? Iya betul, 9 orang ya kan? 9 orang yang paling banyak, maka modusnya adalah 6. Kenapa 6? Karena angka 6 ini ada 9 kali, 69 kali. Karena 9 siswa yang memiliki modus B, modus B nya adalah 6. Kemudian modus A, lihat di dari 9. Kira-kira pernyataannya benar nggak? Iya, salah. Karena 6 itu lebih kecil dari 9. Kemudian yang kedua, median B lebih kecil dari modusnya. Modusnya tadi berapa? 6. Misalnya sekarang median itu adalah nilai tengah. Nah, yang ini adalah jumlah data di kelas B. Mencari median adalah nilai jumlah data dibagi 2. Jadi tambahkan dari 1. Berarti 30 dibagi 2. Berarti data ke-15. Tambahkan lagi dengan data ke-4 orang yang memiliki 3 nota. Itu 7. Ini ada 7 orang ya. 7 orang atau 7X. Kemudian yang memiliki 6 nota ada berapa? 9 orang. Kemudian yang memiliki 7 nota ada berapa? Oke, tadi kan datanya ke-15 dan 16. Jadi kita buat ini supaya lebih cepat. Orang yang pertama sampai orang ke-7, kenapa 7? Karena ada 7 orang tadi ya. Ini memiliki 3 novel. 5 novel ada berapa? 8 orang. Berarti dari orang ke-8 sampai orang ke-15 memiliki 5 novel. 16 4. Berarti 16 sampai 24 itu adalah data orang yang memiliki 6. Kemudian sekarang ada 25 sampai 30 orang yang memiliki 7. Tadi kita bilang mediannya adalah data ke-12 dan 15 atau orang ke-15 dan orang ke-16. Berarti patokannya di sini ya. Ini 15, ini 16. Jadi mediannya sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Maka 5,5
Tadi cara nyari modus, nilai langsung muncul. Lihat berapa banyak siswa yang paling banyak di kelas kamu. Berapa? 15. Tapi bukan 15 yang ditulis. Lihat frekuensinya. Berapa? Banyak yang aturnya. Iya, 6. Kamu sudah benar tidak? 6. 6 sama dengan 4 dikali median A. 6, 7, 9. Dengan catatan 304 ini dimiliki oleh berapa orang? 3 orang. X. 5 itu dimiliki oleh 4 orang, 5X. Kemudian 6 orang dimiliki oleh 6 orang, 6X. 7 orang dimiliki oleh 7 orang, 7X. Dan 9 itu dimiliki oleh 9 orang, 9X. Oke ya? Nah, jumlah kamu kan di datanya. Jumlah data kelas A. Ya, 30 orang. Ya, 30 orang. Maka karena ini tadi juga positif, kan juga genap ya. Karena ini juga genap sama dengan kelas B, maka mediannya adalah data ke-15 dan ke-16. Kan 15, 16. Makanya kalau kita lagi, berarti tadi kan yang memiliki 3 nomor tadi, yang memiliki 3 nomor ada berapa orang? 3 orang. Berarti orang pertama 1 sampai ke 3 itu memiliki 3 nomor. Kemudian selanjutnya orang keempat, berapa orang yang memiliki 5 nomor? 5. Berarti tambah 5 sama dengan memiliki 5 nomor. Kemudian yang memiliki 6 nomor ada berapa orang? 6 orang. Berarti 6 tambah 8, 14. Berarti 9 sampai 14. Kemudian yang memiliki 7 nomor ada berapa? 7 orang. 7 tambah 14. Kemudian 22 sampai 30 yang memiliki 9. Nah, lihat nih. Tadi mediannya adalah data ke-15 dan 16. Ini ya, tentangnya ya. Maka jawabannya adalah mediannya sama dengan median A sama dengan 27. Maka 4 dikali 7 sama dengan 28. Sama nggak 6 sama dengan 28? Yang sama. Maka jawabannya adalah sama. Kemudian jangkauan A lebih besar dari jangkauan B. Jangkauan A, mencari jangkauan itu adalah nilai atas kurang nilai bawah. Yang atas kurang di bawah. Berarti sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6 orang. Kemudian yang B 9 dikurang, yang B sama dengan 9 dikurang 6. Kemudian adalah 9 dan yang terbelahnya adalah 6 sama dengan 3. Jadi ini adalah 6 lebih besar dari 3. Benar nggak? Iya, benar. Maka pernyataan berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Maka jawabannya ada berapa yang benar? 1, 2. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, dari hasil pembahasan kita hari ini, soal yang pertama dan soal kedua tadi. Soal yang pertama dapat kita simpulkan bahwa di fungsi f tidak bisa kita pastikan f2 kali g2 lebih kecil dari 0. Itu benar atau salahnya karena tergantung dari tanda yang dimiliki oleh si F2 dan G2, apakah positif dan negatif. Jadi itu nggak bisa dipastikan gitu ya, tergantung sama tanda nilai dari A dan nilai dari si B, apakah positif atau negatif. Nah, sekarang soal yang kedua tentang min dan modus bahwa min adalah nilai tengah dari data dan itu wajib kita berikan ya, selanjutnya dari yang terendah sampai tertinggi atau dari yang tertinggi ke terendah. Kemudian sedangkan modus adalah biasa muncul. Nah, kalau misalnya kita soal tadi ya, jadi yang paketannya berapa orang saja dan berapa banyaknya atau frekuensinya. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan lepas hamdalah alhamdulillah majelis subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah